Kids, berikut ini adalah panduan ibadah online yang harus kalian perhatikan ya. Yang pertama, persiapkan diri kamu sebelum memulai ibadah. Kalian sudah mandi dan memakai pakaian yang rapi. Yang kedua, ingat ya Kingdom Kids, ini adalah ibadah. Jadi tidak boleh sambil ngobrol, makan, main, dan lain-lain. Kita harus serius. Yang ketiga, tanyakan kepada papa mama kalian jika ada hal-hal yang belum kalian mengerti ya. Demikian panduan ibadah online Kingdom Kids. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kingdom Kids. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes I am. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita mau satu dalam doa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Untuk penjagaan Tuhan. untuk penjagaan Tuhan Sepanjang malam. sepanjang malam. Sekarang Tuhan, Sekarang Tuhan kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Biarlah Tuhan, Biarlah Tuhan Engkau disenangkan Engkau disenangkan oleh setiap pujian pujian yang kami naikkan. yang kami naikkan. Tuhan sertai Tuhan sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesai. Hanya di dalam hanya di nama dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Oke deh, Karosi siap untuk ibadah? Siap dong Kak. Ayo Hana juga siap. Kalau kamu Ses? Siap. Siap. Adik-adik di rumah bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan ini. Sekali lagi ya, aku anak kerajaan Allah. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan. Sekali lagi ya, bertongkatkan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Yeay. Wow, adik-adik di rumah luar biasa semuanya semangat Kak. Banget Berarti dong. adik-adik harus lebih semangat lagi. Kita mau nyanyi lagi Beranilah Seperti Daniel. Sama-sama ikutin kakak ya. Yuk kita sambil tepuk tangan memuji Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya
percaya sama Tuhan itu Kak, wah si Daniel itu luar biasa banget. Luar biasa Kak. ya. Iya. Kenapa sih harus seperti Daniel, Kak? Wah, kita banyak banget pelajaran dari Daniel, terutama keberaniannya Daniel, Kak. Keberaniannya Daniel. Iya. Kok Daniel bisa berani sih, Kak? Mau tahu rahasianya nggak Kak? Mau tahu dong adik-adik? Mau tahu juga Pasti. pastinya. Makanya ikutin ibadah kita, jangan sampai berhenti tengah-tengah. Iya, sekali lagi kita nyanyi ya, beranilah seperti Daniel. Oke. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam gua tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam gua tetap percaya Tuhan. Sekali lagi lebih semangat. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Tetap apa Kak? Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan, tetap percaya Tuhan. Tetap percaya Tuhan. Wah, pokoknya Wow. Kak Yohana mau berani seperti Daniel. Pasti dong Kak. Nah Kak, kan matahari terang banget nih di luar. Tadi pagi Kak Rosi denger gak sih suara burung-burung? Wah banyak banget Kak. Banyak banget ya. Iya. Kalau suara ayam? Iya denger juga dong Kak. Nah karena mataharinya udah terang, burung-burungnya berkicauan. Kita juga jangan mau kalah Kak. Iya. Kita mau nyanyi lagu ini yuk, Matahari Bersinar Terang. Yuk boleh sambil tepuk tangan di rumah, ikutin gerakan kakak-kakak ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan. Matahari bersinar terang, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama. Sekali lagi, Tuhan matahari bersinar, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama. Adik-adik di rumah Tuhan jangan mau yang kalah sama esa. burung-burung lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada. Kan apa? Kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Oh, kalau matahari aja bersinar, burung-burung berkicau memuji Tuhan, makanya kita juga harus semangat setiap kali kita memuji harus Tuhan. bersyukur juga Kak. Kalau tadi kan kita udah nyanyi ya Kak ya. Kita sekarang mau cari tahu kenapa Daniel, Rahasianya ya Kak. rahasianya kenapa Wah. Daniel berani. Adik-adik penasaran kan di Kakak juga rumah? penasaran Kak. Penasaran banget. Iya. Karena itu kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan. Kak. Kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Ya, semuanya tutup matanya, lipat tangannya, ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur, kami boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Kau berkati kami semua, karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Biarlah firman-Mu itu firman-Mu itu boleh tertanam
boleh tertanam dan bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Kaling mau bertanya dulu ya. Siapa yang suka berdoa? Wow, hebat. Banyak sekali yang suka berdoa. Adik-adik, di dalam Alkitab ada seseorang yang suka berdoa, sehingga dia disertai Tuhan. Siapakah dia? Kita dengarkan dulu ceritanya ya. Pada masa pemerintahan Raja Darius memilih wakilnya, dan salah satu wakilnya bernama Daniel. Daniel ini adalah seseorang yang tertawan, yaitu yang diambil dari bangsanya lalu bekerja kepada bangsa lain. Sekalipun Daniel adalah orang asing, Daniel tetap berdoa kepada Allahnya. Dan Daniel dilatih untuk melayani raja. Karena Daniel suka berdoa, Daniel disertai oleh Allahnya, dan Daniel menjadi orang kepercayaan raja. Sehingga Raja Darius memilih Daniel untuk menjadi wakil raja. Daniel bekerja dengan sangat baik, Daniel setia, Daniel rajin, dan Daniel mengerjakan segala sesuatu dengan baik. Sehingga Raja Darius sayang sama Daniel. Karena Daniel disayang oleh raja, teman-temannya yang lain iri sama Daniel. Dan mereka ingin menjatuhkan Daniel. Gimana ya caranya ya? Mereka mencari kesalahan Daniel, tetapi tidak menemukan kesalahannya. Kenapa adik-adik? Karena Daniel suka berdoa, sehingga Daniel disertai oleh Allah. Mereka berpikir, kita tidak menemukan kesalahan apapun kepada Daniel. Iya, betul sekali. Daniel sangat rajin dan juga pintar. Tetapi dalam hal berdoa, sepertinya kita bisa memakai itu. Boleh juga, kita akan hadap Raja Darius. Nah, teman-teman Daniel yang iri kepada Daniel menghadap Raja Darius. Mereka meminta kepada Raja Darius untuk mengeluarkan sebuah perintah. Dalam waktu 30 hari, semua orang harus menyembah kepada Raja. Raja Darius menyetujui perintah tersebut. Sehingga perintah itu dikeluarkan, dan bagi siapa yang melanggarnya akan dihukum. Hukumannya adalah sangat berat adik-adik. Bagi siapa yang melanggar akan dimasukkan ke dalam gua singa. Perintah itu disahkan oleh Raja Darius. Daniel yang mendengar perintah tersebut, sekalipun Daniel adalah orang asing, dia tetap berdoa kepada Allah. Dan sekalipun Daniel sudah mendengar perintah itu, Daniel tetap sehari 3 kali berdoa memuji Allah. Daniel tetap melakukan apa yang biasa Daniel lakukan. Roh Tuhan tetap menyertai Daniel. Teman-temannya yang melihat Daniel masih tetap berdoa kepada Allahnya, sekalipun perintah Raja Darius sudah dikeluarkan, sehingga teman-temannya ini melapor kepada raja. Raja, kami mau melapor. Ya, silakan. Ada orang yang melanggar perintah raja. Dia tetap berdoa kepada Allahnya dan tidak mengindahkan perintah raja. Siapakah dia? Masukkan ke dalam gua singa. Dia adalah Daniel. Raja Darius kaget. Daniel. Selama ini Raja Darius menyayangi Daniel karena Daniel rajin, Daniel pintar. Kalau Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Raja Darius berpikir, bagaimana kalau dia menyelamatkan Daniel? Tapi perintah sudah dikeluarkan, dan siapa yang melanggar pasti harus dihukum. Raja Darius berpikir hingga sore hari dan tidak menemukan jalan keluarnya, sehingga Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa.
Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua singa, Raja Darius hanya berkata kepada Daniel, "Allahmu yang engkau sembah siang dan malam akan menyelamatkan engkau." Demikianlah Raja Darius berkata kepada Daniel. Raja Darius sungguh sangat sedih. Dia tidak mau dihibur. Dia berpuasa semalaman. Dia hanya berharap Daniel selamat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Raja Darius pergi ke gua singa. Karena Raja Darius ingin melihat apakah Daniel masih hidup. "Daniel, hamba Allah yang setia, apakah engkau masih hidup?" Tiba-tiba adik-adik terdengar suara dari dalam gua. "Ya Tuanku Raja, kekalah hidupmu. Allahku yang aku sembah telah mengirimkan malaikatnya mengatuk mulut-mulut singa sehingga aku selamat. Karena aku tidak bersarah kepada raja ataupun kepada Allahku." Wah, Raja Darius yang mendengar hal tersebut sungguh sangat gembira. Dia menyuruh pengawal untuk mengeluarkan Daniel dari gua singa. Adik-adik, Daniel selamat. Kenapa Daniel selamat? Karena Daniel berdoa kepada Allahnya dan Roh Allah menyertai Daniel. Raja Darius mengeluarkan perintah. Tadi teman-temannya yang iri sama Daniel dimasukkan ke dalam gua singa beserta keluarganya. Raja Darius mengeluarkan perintah bahwa semua orang harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Adik-adik, Allah yang Daniel sembah, Daniel berdoa kepada Allah, itu adalah Allah yang sama, yang juga Allah yang pernah datang ke dalam dunia, yang menjadi manusia yang kita kenal dengan nama Tuhan Yesus. Jadi adik-adik bisa berdoa sama seperti Daniel setiap hari di rumah, sehingga Roh Allah akan menyertai setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Kami belajar dari Daniel yang suka berdoa kepada Tuhan. Roh Tuhan menyertai Daniel. Hari ini kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang suka berdoa. Berdoa kepada Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Papa Mama, hari ini anak-anak kita sudah belajar mengenai doa. Nah, untuk aktivitas hari ini, kita akan membuat jam supaya anak-anak kita belajar untuk mengerti waktu doa yang akan dilakukan setiap harinya bersama Papa Mama. Hari ini, aktivitas yang akan kita buat adalah jamnya seperti ini. Nah, untuk alat dan bahan yang diperlukan adalah kertas ukuran 20 cm x 20 cm. Papa Mama bisa menggunakan kertas berwarna ataupun kertas bekas majalah atau kertas-kertas yang lainnya. Lalu yang kedua adalah kertas dengan ukuran 10 cm x 2 cm untuk pengait jamnya nanti. Boleh digunakan kertas yang berbeda warna dengan kertas utama yang akan dibuat jam. Lalu berikutnya adalah kertas dengan bentuk lingkaran yang Papa Mama buat menggunakan pensil, nanti bisa digunting untuk pengisi waktunya atau menulis waktu-waktu jamnya. Papa Mama bisa menggunakan atau menyiapkan stiker. Kalau misalnya tidak ada stiker, Papa Mama bisa membuat bentuk-bentuk seperti bintang, pita, bunga untuk menghias jamnya nanti. Lalu Papa Mama perlu menyiapkan penggaris, pensil, spidol, lem,
dan gunting untuk membuat aktivitas jam kita nanti. Mari Papa Mama, kita ajak anak-anak kita untuk membuat jam doa. Langkah pertama yang Papa Mama lakukan adalah kertas yang sudah disiapkan, ukuran 20 x 20 cm, sudut sebelah sininya Papa Mama satukan dengan sudut lawan arahnya. Pastikan bentuknya lurus. Papa Mama buka kembali, lalu Papa Mama buat lipatan dari arah yang berlawanan. Sudut bertemu dengan sudutnya. Nah, setelah menghasilkan garis yang pertama, lalu garis yang kedua, selanjutnya Papa Mama arahkan kertasnya seperti ini. Jika sudah bertemu titik tengahnya, langkah selanjutnya adalah Papa Mama lipat yang sebelah kanan ke arah titik yang di tengah. Lalu lakukan juga dengan arah yang sebelah kiri. Nah, setelah bertemu sudut yang sebelah kanan dengan sudut sebelah kiri bertemu di titik tengah, Papa Mama lakukan kembali lipatan yang dari sebelah kanan, lalu pertemukan di garis tengahnya. Begitu pula dengan arah yang sebelah kiri. Jika Papa Mama lihat, ini ada garis bayangan yang sudah kita buat di langkah pertama tadi. Papa Mama lipat kertasnya menjadi lipatan seperti ini. Pertemukan sudut dengan sudutnya. Setelah menjadi lipatan seperti ini, pastikan arahnya lurus semua. Papa Mama bisa putar supaya lipatan yang lurus ada di bagian atas dan sudutnya ada di bagian bawah. Kita akan membuat garis bayangan lagi. Papa Mama lihat sudut sebelah kanan, Papa Mama lipat dan arahkan ke garis tengah. Seperti ini. Lalu lakukan juga hal yang sama dengan bagian sebelah kirinya. Dipertemukan di tengah-tengah. Setelah mendapatkan garis, Papa Mama bisa buka kembali. Lalu dari sisi samping sebelah kanan, garis yang ada di luar ini Papa Mama bisa tekuk ke bagian dalam untuk membentuk seperti ini. Jadi garis yang tadi di luar ditekuk ke dalam. Lalu sisi sebelah kirinya juga sama, garis yang luar ditekuk ke bagian dalam. Ikuti garis lurus yang ada. Sedikit dirapikan garisnya. Nanti setelah mendapatkan seperti ini, kemudian Papa Mama lakukan lipatan selanjutnya. Sebelah kanan, kita ambil sisi luarnya, lipat ke arah tengah. Sebelah kirinya lakukan hal yang sama juga, pertemukan di tengah-tengah. Nah, setelah selesai untuk mendapatkan sisi depan, Papa Mama bisa putar dan lakukan hal yang sama dari sisi belakang, yaitu sebelah kanannya, lipat ke tengah-tengah. Lalu sisi sebelah kirinya, lipat lagi dan pertemukan di tengah. Nah, setelah Papa Mama jadi dengan bentuk seperti ini, Papa Mama bisa lihat ada garis atau ada lipatan di sisi sini. Nah, lipatan tersebut akan menjadi batas untuk Papa Mama kembali melipat bagian yang atas ke arah depan. Lalu di sisi sebaliknya, lakukan juga hal yang sama. Dengan garis batas ini, Papa Mama lipat ke bagian depan. Nah, selanjutnya setelah terjadi lipatan atau setelah terbentuk lipatan, Papa Mama bisa pastikan lipatannya seperti ini. Lalu Papa Mama bisa buka lipatannya. Nanti setelah dibuka, Papa Mama akan sempurnakan kotaknya sehingga bentuknya menjadi kotak. Nah, bagian yang pertama dari jam sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian yang berikutnya. Langkah yang kedua adalah kertas yang sudah dibentuk lingkaran, kita akan memotongnya. Pastikan lingkarannya cukup atau tidak melebihi kotak yang sudah kita buat, dan juga jangan terlalu kecil. Papa Mama bisa mulai mengguntingnya membentuk lingkaran yang telah kita buat.
Setelah Papa Mama selesai membuat lingkaran, Papa Mama bisa membuat titik-titik arah jamnya. Dan Papa Mama bisa sepakati dengan adik-adik yang ada di rumah, jam berapakah Papa Mama dan adik-adik akan membuat waktu atau membuat jam doa bersama. Misalnya jam 7 malam. Papa Mama bisa buat sesuai jam yang ada di rumah dengan titik-titiknya mulai dari jam 12 sampai jam 12. Misalnya Papa dan Mama menyepakati dengan adik-adik pukul 7 malam, berarti Mama bisa membuatnya sesuai jam tersebut. Jarum panjang di angka 12 dan jarum pendeknya di angka 7 atau di bagian jam ke-7. Setelah itu Papa Mama bisa memberikan lem pada bagian belakang jam. Lalu Papa Mama tempel di jam yang telah kita buat bersama tadi. Arah jam 12-nya atau arah angka 12-nya berada di tengah-tengah atau sesuai arah tali jam tersebut. Nah, sehingga jadi seperti ini. Papa Mama bisa ambil kertas yang sudah Papa Mama siapkan berukuran 10 cm kali 2 cm untuk membuat sabuk pada jam yang sudah dibuat. Papa Mama bisa balik jamnya, lalu ini kita lipat. Pastikan lipatannya tidak terlalu ketat dengan jam. Papa Mama bisa lem, sehingga akan jadi seperti ini. Sabuk untuk pengait jam yang sudah kita buat. Nanti saat memakainya, Papa Mama bisa lipat bagian sudut jam ke sabuk yang sudah dibuat sehingga nanti akan kencang. Nah, setelah sabuknya siap, jam yang sudah jadi atau sudah selesai terbentuk, Papa Mama bisa menghiasnya bersama dengan adik-adik yang ada di rumah. Bisa menggunakan stiker ditempel-tempel. Misalnya kita tempel, mungkin bisa dengan inisial nama adik-adik. Misalnya inisialnya dari E, kita bisa tempel di sini. Lalu misalnya dari G, bisa tempel di sisi sebelahnya. Nah, untuk mengisi sisi-sisi yang kosong, Papa Mama bisa tempel dengan stiker-stiker yang lain ataupun dengan hiasan-hiasan yang lain. Oke, Papa Mama, untuk aktivitas hari ini sudah selesai. Selamat mengerjakan di rumah bersama dengan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren banget. Kak, berarti gimana nih? Kakak udah tahu belum rahasianya apa? Udah dong. Kak Yohana udah tahu kenapa Daniel bisa berani. Kenapa Kak? 1, 2, 3. Karena Berdoa. Wah, adik-adik di rumah juga harus belajar seperti Daniel, Iya. berani. Caranya harus rajin berdoa. betul sekali. Nah, Kak Rosi, kan tadi kita juga udah lihat kegiatan nih, ada aktivitas yang iya, adik-adik bener, Kak. buat. Nah, minggu lalu kan pada buat juga tuh. Kak Rosi Iya. penasaran nggak? Penasaran banget Kak, pasti bagus-bagus dong. Pasti bagus-bagus. Yuk kita lihat yuk. Ini dia hasil karya minggu lalu. Kita lihat sama-sama. Adik-adik rajin banget ya bikin hasil karyanya keren-keren. Nah, adik-adik yang sekarang mau buat lagi nggak nih? Pasti mau dong Kak. Mau nggak hasilnya dikasih lihat di ibadah Kingdom Kids kita? Mau dong. Mau. Kalau mau gimana caranya Kak Rosi? Kita foto. Setelah difoto, dikirimkan ke nomor telepon di bawah ini. Jangan lupa apa Kak? Jangan lupa kasih nama Kasih nama gereja, dan daerahnya. asal daerah adik-adik Uh-uh. ada di mana. Terakhir kapan Kak? Besok. Hari apa Besok. tuh Kak? Hari Senin. Betul. Jangan sampai lupa dan terlambat kirim. Iya. Oke, hari ini ibadah Kingdom Kids kita sudah selesai Kak. Kita mau berdoa Berdoa dulu. dulu. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Yohana berdoa ya.
Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita firman Tuhan untuk cerita firman Tuhan yang sudah kami dengar. yang sudah kami dengar. Kami mau berani seperti Daniel selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan sertai sepanjang hari-hari kami supaya kami selalu menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah selesai ibadah sekolah minggu kami hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di ibadah Kingdom Kids minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.